instrumen keuangan. Jadi kalau kalian tahu instrumen keuangan itu biasanya semacam kontrak ya, yang ada hak dan kewajibannya di salah satu pihak. Misalnya kalau kalian punya investasi gitu ya, saham atau itu instrumen keuangan, atau kalian punya surat utang ya, kalian investasi di sertifikat ini bendahara negara ya, SPR retail ya, atau ke suku negara, itu instrumen keuangan atau sekuritas finansial. Jadi derivatif itu adalah surat kontrak antara dua belah pihak yang masing-masing punya hak dan kewajiban terkait dengan keuangan. Nah, khusus derivatif, kalau kalian investasi misalnya di saham ya, maka saham itu ada nilainya. Nah, nilainya adalah ya harga saham yang berlaku. Kemudian biasanya di suratnya juga ada nilai nominal. Itu satu, ada beberapa nilai. Nah, sebagaimana sekuritas keuangan lainnya atau instrumen keuangan lainnya, maka derivatif itu juga memiliki nilai. Tapi nilainya unik. Nilainya adalah bergantung atau memiliki hubungan langsung terkait dengan fluktuasi. Fluktuasi ini berarti perubahan. Ya. Ketika ada perubahan pada harga atau suatu tingkat atau rate tertentu, misalnya tingkat bunga, tingkat inflasi dan sebagainya, atau variabel lain ya, yang memang dalam bentuk kuantitatif yang mendasari. Jadi kontrak tadi punya sesuatu yang menyatakan bahwa kontrak ini nilainya bergantung pada harga X gitu, pada tingkat bunga, pada tingkat inflasi. Ya. Jadi itu yang dimaksud derivatif. Karena dia diturunkan, derivate, diturunkan dari instrumen keuangan atau sesuatu yang lainnya. Sesuatu itu apa? Harga, rate, atau variabel lainnya. Nah, itu yang disebut underlying. Jadi dalam hal ini, maka derivatif ini adalah alat ya untuk memindahkan pergerakan atau perubahan pada harga, tingkat bunga atau tingkat lainnya dari satu pihak ke pihak lain. Jadi pihak tadi yang berusaha, satu pihak akan berusaha menggunakan alat tadi untuk mengendalikan perubahan-perubahan ini. Apakah perubahan tingkat bunga atau perubahan harga. Dan kalau dia menggunakannya dengan derivatif, maka kita menyatakan orang tadi terlibat dalam suatu kontrak hedge atau hedge kontrak. Ya. Atau kontrak, kalau bahasa Indonesianya kontrak lindung nilai. Nah, contohnya seperti apa? Kalian kenal Starbucks kan? Pasti nggak ada yang nggak pernah tahu Starbucks lah. Starbucks itu beroperasi di seluruh dunia. Kalau dilihat, kedudukan perusahaannya adalah di Amerika Serikat, ya kan? Nah, kita lihat Starbucks di Amerika Serikat. Ketika mereka beroperasi, mereka pasti beli kopi. Kopinya dari mana? Ya bisa juga dari Indonesia. Ketika beli kopi dari Indonesia, maka si Starbucks itu menghadapi situasi di mana harga kopi tadi berfluktuasi. Ya, harga kopinya berfluktuasi yang pertama, ya kan? Harganya nggak pernah pasti. Terus yang kedua, dia akan pakai rupiah. Nilai tukarnya juga berfluktuasi. Nah, paling nggak dia sudah menghadapi dua hal, yang namanya foreign currency fluctuation sama commodity price fluctuation. Ya, fluctuation. Nah, kemudian Starbucks kemungkinan juga akan menggunakan utang dalam permodalannya. Maka akan menghadapi yang namanya interest rate risk. Ya, ada risiko tingkat bunganya berubah. Kenapa? Karena seringkali utang-utang tadi tidak dalam bunga tetap. Bunga tetap itu maksudnya sama dari awal mendapatkan utang sampai nanti dilunasi. Kebanyakan bank biasanya memang transaksi yang dengan bank. Bank tidak mau bunganya tetap, maunya bunganya variabel. Sama nanti ketika kalian pinjam KPR, KPR itu tidak akan membuat kalian mendapatkan bunga tetap seumur waktu KPR. Pasti mereka akan bilang setahun pertama fix, tahun kedua berubah dan seterusnya. Ya, tidak akan berubah-ubah naik turun. Itu yang disebut bunga variabel.
Nah, karena bunganya berubah-ubah, berarti ada risiko nih. Risiko nanti tingkat bunganya bisa naik, bisa turun. Kalau kita punya utang, kalau tingkat bunganya naik, kita khawatir. Sama juga, Starbucks akan khawatir kalau harga kopi naik. Atau itu rupiah jadi lebih mahal dalam dolar. Atau dolar jadi turun, jadi murah. Nah, kenapa Starbucks perlu memastikan bahwa tingkat bunganya bisa tetap, komoditinya bisa pasti, kemudian nilai tukarnya juga bisa kita kendalikan? Karena begini, kalian sudah belajar di pelajaran akuntansi biaya bahwa perusahaan itu akan melakukan perencanaan dengan membuat anggaran. Waktu membuat anggaran, kalian belajar bahwa angkanya itu angka pasti semua, ya kan? Dikasih tahu angkanya. Kenapa manajemen bisa memastikan angka tadi? Misalnya saya beli kopi sekian kilogram dengan harga sekian. Ya. Salah satu diantaranya adalah menggunakan derivatif untuk memastikan harganya. Jadi dengan menggunakan derivatif, dengan perjanjian tadi, ya menggunakan derivatif tadi, maka Starbucks paling tidak dalam 1 tahun bisa memastikan nilai tukar yang akan dipakai berapa. Ya, tingkat bunga yang akan dipakai berapa, harga kopinya berapa, itu bisa dia pastikan, dia kunci. Contoh lain misalnya di sini ya, Wolverine Worldwide itu punya utang totalnya 525 juta dolar. Nah, ternyata sebanyak 405 juta dolar itu bunganya variabel. Dan si Wolverine ini khawatir, wah kayaknya tingkat bunganya bakalan naik nih. Jadi dia negosiasi, biasanya ke lembaga keuangan seperti bank dan sebagainya. Saya tukar dong, saya nanti bersedia membayar bunga fix tetap, ya misalnya 8%. Nah, nanti kalau bunganya variabel berapapun, mau naik mau turun, maka saya akan meminta dari Anda, ya dari bank tadi. Jadi tadinya dia membayar bunganya variabel, pembayaran bunganya ini diserahkan ke bank variabel, nanti dia membayar tetap. Jadi kalau misalnya ternyata tingkat bunganya naik, dia tetap membayar sebesar tingkat bunga yang sekarang, sisanya akan akan ditanggung oleh bank tadi. Tapi kalau tingkat bunga turun, dia akan tetap membayar tingkat bunga yang yang semula tadi, yang tetap tadi, sisanya, kelebihannya akan dibayarkan ke bank. Jadi banknya itu akan menombok kalau bunga naik, tapi kalau bunganya turun akan mendapatkan selisih pembayaran bunganya. Ya. Jadi itu perjanjiannya, itu namanya swap, interest rate swap. Ya. Bahasa Inggrisnya swap. Susah diterjemahkan bahasa Indonesia ya. Nanti kita ada contoh untuk itu. Jadi itu tujuannya kenapa perusahaan menggunakan derivatif. Karena mereka ingin kerentanan dalam cash flow, dalam nilai pasar dari aset dan utangnya, dan dalam laba itu dapat dikurangi. Dalam bahasa lain, mengelola risiko, mengurangi risiko yang tidak perlu. Sehingga perusahaan bisa fokus kepada tugas utamanya. Coba kalian bayangkan, kalau Starbucks harus sibuk mengurusi atau harus menyesuaikan strateginya, ya akibat perubahan harga kopi, bisa stres itu manajemennya. Manajemennya nggak bisa mikir bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Jadi kalau perusahaan yang hebat, dia tahu bisnis kita apa? Bisnis kita makanan. Bahan mentahnya apa? Impor. Wah, ada masalah nih nilai tukar. Nah, manajer yang hebat adalah mereka, ini di luar kemampuan saya nih. Saya nggak mau nanti gara-gara nilai tukar terus penjualan saya berantakan. Ya udah, kita kunci aja pakai derivatif. Angkanya sekian. Begitu sudah terkunci, dia akan ngitung-ngitung. Oh, kalau harganya segini saya bakalan dapat untung sekian. Ya udah, dia tinggal fokus saja mengejar penjualan, memastikan penjualannya tercapai dan keuntungannya didapatkan. Nah, itu bisnis yang hebat begitu. Bisnis yang hebat itu jangan semua risiko kita tanggung. Ya. Misalnya dalam banyak hal ya, kalau kalian punya bisnis restoran. Lalu bisnis restoran itu kan salah satu persoalannya adalah rentan terhadap kebakaran. Ya kalian jangan berdoa kepada Tuhan, kalau udah kayak gitu.
Ya, tentu tetap ada. Caranya apa? Oh, siapkan pemadam kebakaran. Tapi kan bisa saja kita nggak tahu ya. Misalnya kalian punya APD itu, alat pemadam kebakaran yang apa? Yang portable, yang kalian semprot-semprot, orangnya karyawannya dilatih kalau ada kebakaran gini caranya ya. Tapi yang paling penting begini, kalau kebakaran terjadi gimana? Ya udah, daripada nanti wah ini karyawannya nggak kerja, kita harus nanggung gaji dan sebagainya, jangan-jangan bangkrut nih. Ya udah kalau kayak gitu bikin asuransi kebakaran. Jadi begitu ada kebakaran, maka pihak asuransi yang menanggung. Dengan demikian si manajemen bisa fokus, nggak khawatir lagi gitu. Nah itu penting itu ya. Tapi ini sebenarnya logika kita dalam banyak hal ya, dalam banyak hal begini. Maksudnya kalian tanpa disadari itu melakukan yang namanya manajemen risiko dimanapun. Kalian berusaha mengurangi risiko yang kalian ambil terlalu berlebihan. Karena pada dasarnya kita semua orang itu berusaha mengendalikan lah, jangan sampai kita kena masalah gitu. Dan terutama kalau Anda nanti jadi pengusaha atau orang yang bisa atau jadi manajer atau siapapun jadi pimpinan organisasi, maka yang harus Anda lakukan adalah Anda pastikan mana nih hal-hal yang dapat membuat saya pusing di luar tugas dan fungsi saya atau kewenangan saya. Nah, itu yang harus kalian kelola. Ada beberapa yang harus kalian kelola dengan teknik tadi, misalnya kayak kebakaran, membuat SOP, menyiapkan alat-alatnya. Ada yang kalian lakukan dengan cara, saya nggak mau nanggung kerugiannya, saya lemparkan aja ke pihak lain. Contohnya dengan asuransi. Ya. Contoh lagi lah, mungkin kalian belum begitu ngeh ya. Salah satu yang ditakutkan orang kan sakit. Nah, kalau kalian aware bahwa kita mudah sakit, langkah pertama adalah kalian hidup yang sehat. Itu manajemen risiko, ya, menghindari perilaku yang nanti dapat membuat kalian itu bisa kena kanker dan sebagainya gitu. Ya, terutama sakit-sakit yang berat lah. Kalau sakit flu dan sebagainya mungkin kalian nggak terlalu khawatir kan. Ya langkah kedua, kalau ternyata misalnya ya banyak keluarga, wah saya di keturunan saya itu banyak yang sakit jantung atau keluarga saya banyak sakit jantung, banyak yang kena kanker. Wah saya nanti khawatir nih begitu saya baru mapan terus atau dari keluarga saya atau anak saya atau siapa gitu tiba-tiba kena masalah, saya nggak punya uang. Dia bikin yang namanya asuransi, kontrak asuransi. Nah itu contohnya. Ada dua, hidup sehat kemudian dia berusaha mengalihkan akibat dari risiko tadi kepada orang lain. Nah hedging ya pakai derivatif itu salah satu caranya. Caranya asuransi. Cara kedua adalah pakai kontrak derivatif. Kita lihat bagaimana ya hedging ini ya. Nah, contohnya begini. Yang pertama ini yang disebut forward contract. Ya. Jadi hedgingnya tadi ada dua situasi. Situasi pertama adalah existing position. Apa yang dimaksud existing position? Ini contohnya. Jadi big oil itu akan membutuhkan 100.000 barrel minyak 3 bulan lagi. Itu namanya posisi sekarang. Ya, posisi sekarang. Nah, dia butuh minyak $10.000. Ya. Nah, dia khawatir harganya naik. Ya, harga sekarang anggap $1.000 lah. Harga sekarang $100 per barrel. Nah, itu posisi sekarang. Nah, karena dia khawatir naik, dia pakai derivatif. Salah satu diantaranya forward contract. Dia mendatangi salah satu spekulator ya. Biasanya yang jual ini spekulator atau trader lah ya di Singapura dan sebagainya. Dia bilang sama si pihak ini yang kita sebut counterparty, pihak lawan ya, counterparty. Saya ingin mengadakan kontrak dengan Anda membeli 10.000 barrel minyak dengan harga $100 per barrel, tapi pengirimannya 3 bulan lagi. Nah, itu ya. Jadi dia bilang, saya minta $10.000 ini kontrak, kita buat kontrak 10.000 barrel minyak dengan harga $100, tapi pengirimannya 3 bulan lagi, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, bagi si counterparty tadi, bisa saja buat mereka, oke, saya mau. Kenapa? Karena bisa jadi dia penjual, dia punya stok minyak. Ya. Dia punya stok minyak dan dia khawatir harganya turun. Gitu. Kan kita nggak tahu masa depan. Ya, si pembeli khawatir harganya naik, si penjual khawatir harganya turun. Jadi dia sepakat, oke, kita sepakat.
Nah, karena sepakat tadi, maka kedua belah pihak itu mengunci harga ini tidak berubah. Berapapun harga minyak 3 bulan lagi, maka akan diselesaikan pada harga 100. Itu ya, yang tadinya ada kemungkinan harganya berfluktuasi, tiba-tiba sekarang harganya pasti. Nah, kalian ingat di pelajaran manajemen keuangan, yang namanya risiko adalah variabilitas. Jadi contohnya begini, ada suatu perusahaan net income-nya diperkirakan 1 juta, tapi sebenarnya kemungkinan dapat 900.000 atau 1.100.000. Kemudian kita punya perusahaan B yang juga sama, diperkirakan net income-nya 1 juta, tetapi bisa saja net income itu di antara angka 500 sama 1,5 juta. Nah, yang kedua ini lebih berisiko karena kemungkinannya untuk menyimpang terlalu jauh cukup besar dibandingkan satu perusahaan ini yang hanya dari 900 sampai 1,1. Nah, dalam kasus ini angkanya sudah pasti pas 1 juta, pasti tidak akan bergeser ke sana kemari. Sehingga kita katakan tidak ada risikonya. Dia efektif, dia memastikan bahwa semua perubahan fluktuasi tadi itu jadi hilang, tidak ada. Nah, itulah yang dikatakan hedging. Paham? Ya, jadi hedging ada dua. Yang pertama ada existing position, dia mau beli minyak untuk membeli minyak dengan harga 100 ya. Kemudian dia akan melakukan kontrak forward dengan pihak lain. Ya, kontrak forward yang menyetujui bahwa minyak tadi akan dibeli 3 bulan lagi dengan harga 100. Nah, ini yang disebut hedging. Ada existing position, ada yang namanya derivatif untuk mengelola tadi. Nah, kalau yang counterparty tadi bukan perusahaan yang menjual minyak, juga nggak apa-apa, bisa saja spekulator. Ya, dia orang yang kerjaannya yang kerjaannya itu memastikan bahwa harga pasar itu tetap sesuai dengan demand dan supply-nya, efisien bahasa lainnya. Nah, memang ya banyak orang nggak suka sama spekulator, tapi jangan salah, spekulator itu penting bagi pasar yang sehat. Karena apa? Karena kalau nggak ada spekulator, pergerakan harga itu terlalu rendah dan bisa jadi tidak efisien. Ada yang memanfaatkan. Nah, orang-orang yang sama spekulator yang bisa ngelihat, orang ini kayaknya memanfaatkan, saya ambil posisi sebaliknya, sehingga dia tidak akan mudah memanfaatkan pasar. Walaupun ada satu risikonya juga, ketika spekulator terlalu besar, maka dia juga dapat mempengaruhi pasar. Gitu ya. Jadi memang nggak mudah pasar ini kita bangun, tetapi spekulator itu punya fungsi yang penting dalam sistem ekonomi yang sehat dan yang baik gitu ya. Walaupun memang ada risikonya yang harus kita jaga. Nah, dalam forward contract, kalau yang counterparty-nya bukan di industri, di sini kasusnya industri minyak, maka ada istilah yang namanya net settlement. Penyelesaiannya nggak harus pengiriman betulan. Jadi kalau net settlement tadi kan si Big Oil ini ingin menjual. Oh, ternyata harganya di luar itu ingin membeli. Ternyata harga di luar 110, ya dia beli aja di pasar 110. Terus dari kontrak forward-nya dia bisa minta ke counterparty tadi, saya punya forward kontrak sama Anda. Harga pasar sekarang 110. Saya bisa, Anda harus beli dalam 100, berarti ada selisih 10. Kalikan 10.000 barrel, berarti Anda harus bayar ke saya secara net 100.000. Nah, 100.000 dia terima dari counterparty tadi untuk mengurangi biaya pembeliannya. Nah, itu yang disebut net settlement. Jadi net settlement-nya adalah di kontrak derivatifnya. Ada pertanyaan di sini? Paham ya sementara? Ini di materi ini semuanya baru gitu. Saya agak khawatir kalian yang saya kasih ini banyak yang nggak begitu paham gitu. Tapi nggak apa-apa ya, pelan-pelan ya. Nah, apa bedanya forward sama futures? Forward sama futures itu sebenarnya dari keluarga yang sama. Ya, satu keluarga lah, cuman beda ini aja. Satu produk cuman beda jenisnya. Kalau forward ini istilahnya tailor made.
Jadi kita melakukan kontrak itu bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Nah, kita hanya berinteraksi sama satu orang. Terus kita diskusi sama orang tadi atau sama satu pihak tadi, kita sepakati jumlahnya 10.000, kemudian harganya 100, penyelesaian 3 bulan lagi, bahkan nanti di mana penyelesaiannya. Ini dipastikan dan itu bisa sesuai dengan kemauan kita. Misalnya, oh saya butuhnya 10.100 bukan 10.000 misalnya. Harganya berapa? Kemudian ini nggak selalu pas 3 bulan gitu, bisa berapa bulan. Nah, tapi masalahnya adalah apa? Nggak mudah menemukan orang yang mau melakukan itu. Karena kita harus menemukan orang yang punya keinginan yang sama atau mendekati dengan kita. Jadi ini caranya kayak kita cari jodoh gitu ya. Cari jodoh lewat ini upaya kita masing-masing. Coba jalan kemana-mana, oh begitu ketemu jadi. Tapi kan kemungkinan nggak jadinya juga banyak gitu. Nah, kalau futures contract ini kalau saya ini ya saya ilustrasikan ini seperti kalau kalian cari jodoh ke biro jodoh. Ya. Cuman nggak persis itu, tapi ada satu pihak yang menjadi perantara dan itu terorganisasi dengan baik. Di sini yang namanya pasar ya, pasar berjangka di Indonesia atau futures market atau futures trading, futures exchange kalau bahasa Inggrisnya ya, futures market, kalau di Indonesia bursa berjangka. Nah, di situ bursa berjangka tadi akan menetapkan kontrak yang akan diperjualbelikan di pasar ini itu terstandar. Misalnya kontraknya kelipatan 25.000 barrel misalnya atau 10.000 atau 1.000 barrel gitu ya. Jadi kalau kita butuh 10.000, kita bisa beli 10 kontrak. Gitu. Jadi kontraknya terstandar dari kuantitas, kualitasnya juga terstandar. Jadi minyak apa nih? Oh minyak Brent ya, minyak apa tuh? Saya nggak tahu di Indonesia ya. Ada crude Texas ya atau model Brent atau minyak yang dari Timur Tengah. Saya nggak tahu namanya apa. Terstandar dia ya, jenisnya terstandar. Kualitasnya terstandar, kuantitasnya terstandar. Kemudian kapan akan diselesaikan juga sama untuk semua kontrak. Ya, apakah per akhir bulan? Kemudian delivery-nya, biasanya delivery-nya itu standar, misalnya di pasar Singapura, di pasar Texas, di pasar London dan sebagainya, gitu ya. Itu delivery-nya, mereka akan selesai dan kapan berakhirnya, lokasinya, kemudian kuantitas dan kualitasnya terstandar. Nah, karena terstandar, jadi siapapun yang mau jual, ya udah tinggal jual aja, tentukan harganya berapa, masukkan ke situ. Nanti kalau ada yang beli, ya beli aja yang ada di situ. Jadi trader ada yang menjual, ada yang membeli di sini. Mereka biasanya pakai pialang. Jadi kalau saya mau beli, saya hubungi satu pialang kayak saya beli saham gitu. Saya mau beli dong futures untuk ini BBM ya, jumlahnya sekian, kemudian harganya sekian, jumlahnya sekian, berapa harganya? Karena di sana udah ada permintaan dan penawaran, itu pasti sudah ada harganya. Jadi ketika harga di situ terjadi, kita sepakat, maka akan tercapai. Jadi harganya ada di bursa tadi. Kalau di sini kita sepakati juga harganya. Dalam hal kalau kita beli pada harga pada saat ini, kemungkinan 0, tidak ada, kan sama-sama setuju 0. Tapi bisa saja, oh saya maunya belinya 90 gitu. Nah, pihak lawan pasti akan minta, oh kalau kamu 90 berarti kamu harus ngasih saya uang sekarang misalnya minimal $10 gitu per barrel atau 100.000. Jadi ini ada harganya. Nah untuk menentukan harga ini kita nggak usah bahas lah di sini karena buat akuntan nggak penting menentukan harganya berapa, yang penting kita tahu harganya berapa. Jadi kalau kita nanti mau di futures enaknya, begitu kita butuh kita datang aja ke bursa lewat pialang, kita beli. Ketika kita memutuskan kita udah nggak ini settle-nya ya, kalau di settle-nya kan harus ketemu nih sama pihak counterparty tadi. Kalau di sini kalau kita settle ya udah tinggal kita jual aja kontrak futures kita ke bursa, langsung netnya langsung selesai gitu. Jadi di futures itu lebih mudah untuk mendapatkan siapa yang menjadi counterparty karena ada biro jodohnya yang mencocokkan.
Dan lebih mudah juga kalau kita memutuskan kita keluar. Nah, kelemahannya pada forward, kita bergantung nih sama counterparty. Kalau counterparty-nya nggak bonafit, dia bisa ngilang itu. Ya, dia bisa ngilang, terus akhirnya kontraknya nggak terselesaikan. Jadi misalnya ternyata harganya naik nih. Wah, yang mau apa? Yang mau ini tadi, yang mau jual tadi, kalau gitu saya nggak mau jual aja lah, saya kabur aja kan. Nah, ini ya akhirnya kita nggak bisa nih mendapatkan keuntungan dari hedging. Tapi dengan futures contract itu nggak akan terjadi, gitu, karena sudah ada mekanisme untuk menanggungnya juga. Nah, salah satu caranya dalam ini kita pastikan bahwa mereka semua, baik pihak penjual maupun pembeli itu akan menghargai. Kalau saya membeli futures contract, ya anggaplah harganya 1 juta gitu ya, 1 juta rupiah gitu. Maka saya perlu deposit di situ. Misalnya ditetapkan 20%. Jadi saya deposit 20% untuk memastikan bahwa saya bisa beli ini. Sama, pihak penjual juga sama. Ketika dia memutuskan menjual, yang nanti penyelesaiannya 3 bulan lagi misalnya, dia juga akan masukkan deposit 20% juga misalnya. Ternyata harganya naik. Nah, karena harganya naik, si pembeli jadi untung kan, karena dia bisa beli dengan harga lebih murah. Maka keuntungannya diambil dari si tadi, penjual tadi. Penjual diambil, misalnya, oh harganya naik 5%, diambil 50.000, taruh di marginnya si pembeli, jadi 250. Akhirnya marginnya si penjual turun. Nah kalau harganya naik terus, lama-lama marginnya sampai angka minimal, misalnya 50.000. Si penjual tadi kalau ingin tetap terus di posisinya, maka dia wajib menyetor uang lagi sehingga marginnya naik. Jadi di top up marginnya. Nah, kalau dia tidak mentop up, maka si trading tadi akan menyelesaikan posisinya. Tapi si pembeli jangan khawatir karena masih banyak lagi posisi yang lainnya langsung match ke dia gitu. Karena kan harganya disesuaikan setiap hari. Jadi ketika penjual hilang ya pasti ada penjual lain yang masuk gitu. Dan dengan cara margin trading tadi, maka kemungkinan salah satu pihak kabur nggak menyelesaikan tanggung jawabnya tidak mungkin. Karena begitu mereka nggak mampu, ini sudah langsung disettle oleh bursanya. Jadi itu yang namanya margin trading ya. Jadi ada ininya, ada apa? Ada penengahnya yang memastikan semuanya bertanggung jawab. Jadi kelebihannya pada futures adalah dia terstandar, lalu lebih aman, tidak ada risiko counterparty-nya akan melanggar, tidak ada credit risk kalau bahasa lainnya ya. Dan penyelesaiannya bisa mark to market setiap hari. Jadi bisa diselesaikan setiap hari. Tapi kelemahannya karena terstandar, ya kita tidak bisa mencari yang spesifik. Kita harus mengikuti standar tadi. Kalau posisi yang kita hedging itu agak beda ya, nanti ada contohnya kita agak susah. Nah karena terstandar biasanya biayanya lebih murah. Ya, karena ya inilah kalau kita bikin forward kontrak kan ada perjanjian, mungkin kita harus bikin ada ahli hukum yang menelaah dan sebagainya, biayanya sedikit lebih mahal, walaupun nggak mahal banget lah. Ya. Nah ini contohnya ya, kalau kita ini, misalnya suatu perusahaan itu butuh 110 troy ounce perak. Nah, kalau kita pakai futures, persoalannya apa? Persoalannya adalah ternyata per kontraknya itu kontraknya per 25.000. Jadi kalau kita ingin melindungi yang 110 nggak bisa, kita hanya bisa 100, dalam hal ini akan under hedge, ya, kurang dilindungi, atau 125 atau lebih dilindungi. Sehingga ini tidak efektif sepenuhnya. Ada risiko. Kalau kita under hedge, ada 10.000 nih yang tidak dilindungi. Tapi kalau kita over hedge, ada kelebihan 15.000. Ini juga bisa masalah. Artinya ketika kita berharap gara-gara perubahan harga tadi itu net tidak ada laba atau rugi. Sekarang karena ada posisi yang tidak dilindungi atau lebih dilindungi,
pasti ada laba atau rugi walaupun nggak banyak. Nanti akan memunculkan apa yang kita sebut hedging yang efektif atau tidak efektif. Ya. Nah kalau di forward kontrak nggak perlu, kita bisa negosiasi ke harga satuan 110.000 troy ounce. Itu keunggulan dari forward. Tapi kalau risiko kredit ya yang tidak mudah, apalagi kalau jumlahnya besar. Sampai di sini ada yang bertanya? Oke, belum ada komentar, saya lanjut. Yang berikutnya adalah option. Nah, option itu juga sama, instrumen keuangan. Di sini yang beli namanya holder. Ya, yang beli namanya holder. Yang jual namanya writer. Holder itu pembeli, writer itu penjual or seller. Nah, option itu instrumen keuangan yang memberikan right atau hak. Right itu berarti boleh dipakai, boleh tidak. Haknya ada dua jenis. Hak membeli namanya call option. Hak menjual namanya put option. Oke, ya sekali lagi ya. Pembeli namanya holder, penjual namanya writer. Kemudian ini hak bukan kewajiban, nggak harus diselesaikan, tergantung oleh pemegang. Haknya hak membeli, call option, hak menjual, put option. Kalau si pembeli meminta haknya, maka si penjual wajib melaksanakan. Ketika melaksanakan haknya itu disebut exercise. Ya. Jadi kalau pembeli bilang saya menggunakan hak opsi saya, I exercise my option, maka si penjual harus memenuhi itunya, memenuhi tanggung jawabnya. Jadi itu ya option itu. Nah, ada banyak option ya, ada yang terkait dengan saham, ini yang paling sering. Perusahaan sering mengeluarkan opsi saham ya untuk sebagai bagian dari kompensasi dan sebagainya. Ada juga opsi untuk komoditi, ada opsi untuk nilai tukar ya, mata uang asing, lalu ada opsi untuk tingkat bunga. Jadi ada banyak. Nah, option ini walaupun sudah lama sekali, tapi baru sekitar tahun 70-an lah banyak ahli finance yang mencoba menghitung secara teori sebenarnya harga option itu berapa. Nah, salah satu model dalam menentukan harga option tadi yang paling terkenal adalah modelnya Black-Scholes. Myron Black dan Merton Scholes, dua-duanya ini dua ahli yang membuat paper yang mengusulkan begini loh caranya menilai option. Dan modelnya cukup bagus ketika dalam situasi semuanya data tadi tersedia secara lengkap dan pasar cukup efisien, ternyata modelnya Black-Scholes itu bisa memprediksi dan nilainya nggak beda jauh dengan harga pasar yang terbentuk di bursa. Ya. Nah di sini secara teori saja ini jelimet lah kalau sih kalian nggak perlu tahu lah. Tapi yang penting kalian tahu saja bahwa ternyata harga opsi itu bergantung pada fluktuasi harga underlying-nya. Jadi misalnya opsi saham, maka perubahan harga saham di masa lalu itu variabilitasnya diukur secara statistik itu menentukan berapa harga opsinya. Yang kedua, harga pasar kalau kita bicara saham, harga pasar saham saat ini. Yang ketiga, berapa lama dapat di-exercise. Ya. Yang keempat, berapa harga exercise-nya. Ya, jadi kalau hak membeli dalam harga berapa, hak menjual dalam harga berapa. Nah ini ditentukan oleh 4 hal tadi. Jadi menariknya model ini bisa menyatakan yang namanya derivatif itu bukan suatu barang yang aneh. Semuanya bisa kita tentukan, kita bisa analisis dengan ilmu yang ada dan hanya membutuhkan pengetahuan statistik yang agak kuat itu aja yang menurut mereka. Dan itu membuat semua orang pada masa itu ya, semua orang diterperangah gitu. Oh ternyata ini bukan sesuatu barang yang aneh. Karena pada masa sebelum ini, orang selalu mencurigai derivatif tadi. Ini derivatif ini apa nih barangnya? Ketika kita nggak tahu barangnya apa,
orang jadi takut. Salah satu di antaranya adalah ketika ada market crash tahun 1928 di Amerika Serikat, itu dipandang oleh banyak pihak ini gara-gara derivatif. Tapi ya ternyata enggak juga. Derivatif itu malah alat yang bisa bisa membongkar kalau ada ketidakberesan di pasar. Karena seringkali gini, saya kadang-kadang tergoda pengen ngasih tahu kalian ya, tapi ya nggak apa-apa, saya kasih tahu sedikit lah. Jadi pasar itu ada unsur emosionalnya. Ya. Emosionalnya begini ya, orang itu suka ikut tren di pasar itu. Jadi nggak banyak orang itu memang di pasar itu membeli sesuatu itu karena emang kebutuhannya. Ya kayak kalian aja lah, ya. Kalau kalian beli HP, emang kalian ngitung kebutuhan? Enggak. Wah, teman saya punya iPhone, saya pengen juga punya iPhone gitu. Sehingga akhirnya banyak orang mengejar iPhone, iPhone-nya jadi mahal gitu. Cuman kalau di situ mungkin nggak terlalu masalah karena selama orang terus berekspektasi bahwa iPhone itu mahal, ya dia akan terus mahal. Tapi kalau kita bicara saham, kita bicara yang lainnya, itu suatu saat ada juga yang tiba-tiba ngerasa kayaknya harganya nggak segini deh. Nah, dia mulai jual gitu kan. Orang lain mulai ikut-ikutan. Nah, di situ yang jadi masalah. Nah, emosional itu bisa dikendalikan dengan derivatif gitu. Karena derivatif ini bisa membuat orang tahu, wah kalau orang itu emosi, saya bisa manfaatkan dia gitu. Dia bikin kontrak derivatif. Nah, akibatnya pasar itu jadi berubah lagi, lebih dinamis gitu ya. Saya susah nih kalau ini karena terlalu pendek, saya nggak mau ke sana lah, nanti takut waktunya habis. Nah, sekarang saya fokus lagi. Kapan si pemilik dapat mengexercise, dapat melaksanakan haknya? Ada dua style. Style pertama adalah European, style kedua American. Ini nggak ada kaitannya dengan geografis, kebetulan aja. Nggak tahu kenapa kok dibuat seperti itu. Bukan juga yang pertama kali melakukan itu di Eropa atau Amerika, bukan. Ini kebetulan. Ada 3 sebenarnya model ini, tapi yang ketiga nanti aja lah, karena saya nggak mau kalian fokus ke sana 2. Yang European style ini hanya dapat diexercise pada jatuh temponya. Jadi kalau hak opsi itu dalam 3 bulan ke depan, maka hanya bisa diexercise pada akhir 3 bulan ini. Itu yang namanya European style. Kalau American style, dia dapat diexercise kapan saja, mulai besok sampai maksimal 3 bulan yang akan datang. Ya. Nah, jadi di sini karena American style option itu memberikan pilihan yang lebih banyak, orang bisa mengexercise kapanpun juga, maka dia biasanya lebih mahal, nilainya lebih tinggi daripada European style option. Ada yang bertanya? Nah, sebelum saya menjelaskan contoh, saya ketika belajar tentang derivatif ini akhirnya saya nggak ngerasa itu sebagai sesuatu yang penting gitu ya. Ada sebagian dari kita itu susah menentukan pilihan apapun itu gitu. Jadi dan biasanya orang yang seperti ini dipandang tidak ini ya, tidak apa? Ah, ini misalnya anggaplah ya ada dari kalian gitu ya yang galau memutuskan pasangan hidup gitu. Nggak yakin gitu. Ada berapa pilihan tapi nggak yakin gitu. Nah, saya belajar option itu menyadarkan pada saya, ketika saya punya pilihan, saya harusnya bahagia. Karena apa? Karena option itu bernilai ketika belum di-exercise. Kalau sudah di-exercise, nilainya udah realize. Habis itu udah nggak ada nilainya. Jadi saya merasa, jadi dibuktikan bahwa option itu lebih bernilai ketika dia belum di-exercise daripada di-exercise. Pasti itu market value-nya. Jadi ini menyadarkan pada saya kalau saya galau, kalau saya nggak pasti, ya, dan saya punya pilihan, ya saya ini jangan buru-buru saya exercise gitu. Karena apa? Karena dia masih bernilai. Tapi begitu di exercise ya sudah nilainya ya sebesar itu. Contoh di sini ya, saya kasih contoh nih. Option itu dijual atau ada satu perusahaan memberi option untuk 3 bulan ke depan lah, anggaplah 3 bulan ke depan ya. Kita sini nggak ada angkanya. Dan dia membayar 1.000. Jadi nilainya pada saat dia menandatangani kontrak itu 1.000. Nah, dengan membayar 1.000 tadi, perusahaan itu punya hak untuk membeli 100.000 galon dengan harga $1.
Nah, 3 bulan kemudian ternyata harganya naik 1,1. Ya. Kalau ini di exercise, ya, kalau ini di exercise, maka harga yang didapatkan itu ya 10.000. Ya, 10.000 tadi. Jadi 1,1 dikurangi 1, 10.000. Yang 1.000-nya jadi cost, yang 9.000-nya jadi profit, ya, mengurangi ini, mengurangi total cost. Jadi total cost-nya bukan 110 tetapi jadi 101, ada selisih 9.000. Itu value-nya. Tapi kalau nggak di exercise, dia pasti lebih tinggi daripada 9.000. Bisa aja 10.000, bisa aja 11.000, 12.000. Secara teori ya pakai Black-Scholes model. Itu yang saya katakan. Nah, kembali saya gunakan contoh yang sama. Jadi di sini kalau pakai option, ya, ketika harganya naik, maka perusahaan dapat menggunakan hak option tadi, yang akan membuat dia menghindari membeli dengan harga 110, tapi cukup dengan cost 101, yaitu dengan exercise 100.000 kali 1 ditambah 1.000 ongkosnya. Jadi 101 saja. Dia menghindari kelebihan atau membayar terlalu banyak 9.000. Tetapi kalau ternyata harga sahamnya turun, harga BBM-nya turun, maka perusahaan nggak perlu menggunakan hak opsi, beli aja di pasar dengan harga 90 sen. Dia 90.000. Tetapi karena dia pakai hak opsi, dia agak lebih mahal sedikit, 91.000. Ya. Jadi ketika harganya naik merugikan dia bisa memanfaatkan. Tetapi ketika harganya turun menguntungkan dia nggak perlu menggunakan hak opsi dan masih dapat memanfaatkan hak opsi tadi. Jadi hak opsi tadi dapat membuat orang menghindari kerugian, tapi tetap dapat memanfaatkan keuntungan dengan suatu harga tertentu, yaitu $1.000. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang bertanya? Saya khawatir Tanya, Pak. Ya, silakan. Tapi terkait nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya. Mana yang ditanyakan? Kalau di PPT BIMS itu saya baca tentang settlement-nya futures contract. Settlement may also be made by entering another futures contract in the opposite direction. Dengan memasukkan kontrak berjangka lain dengan arah yang berlawanan. Itu maksudnya gimana ya, Pak? Saya Jadi belum gini, paham. kalau saya beli futures contract untuk membeli sesuatu, ya, pada harga tertentu, maka kalau saya mau keluar gampang. Kalau saya mau menyelesaikan gampang. Saya bisa aja jual posisi saya. Itu satu ya. Paham ya? Jadi kontraknya saya jual aja. Jadi futures saya misalnya sekarang saya beli futures kontrak dalam posisi saya membeli. Oke, paham ya? Terus saya memutuskan, sudah selesai ini. Ya udah saya jual aja itu. Saya bilang sama bursanya, saya sudah selesai gitu, saya jual lewat pialangnya. Nanti pialangnya jual, kita ambil tuh pada harga. Ya sebenarnya tinggal kita kasih ke pialang kontraknya, terus nanti margin yang ada itu di-store ke kas kita. Karena di situ sudah ada tuh keuntungannya di kas kita. Itu satu. Paham ya yang itu ya? Paham, Pak. Paham. Nah, atau dia dengan cara lain. Kalau dia punya posisi membeli, ya membeli, maka dia beli aja posisi menjual. Nah, posisi membeli, posisi menjual kan saling menghapuskan. Sama aja hasilnya gitu. Paham? Itu yang dimaksud jadi dia punya dua. Punya gitu dua, tapi posisi berlawanan. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Nah, jadi intinya dari hedging nanti sebenarnya kita berusaha menggunakan kontrak-kontrak derivatif itu untuk membuat posisi berlawanan. Ya. Hedging itu tidak harus pakai derivatif sebenarnya. Ya. Contohnya begini, kalau sebulan lagi saya ingin jalan-jalan ke Amerika Serikat, saya butuh $10.000. Saya khawatir dolar naik. Apa yang saya lakukan sebaiknya? Ada nggak yang punya ide? Beli duluan, Pak. Beli duluan, benar. Kita beli duluan, kita lock harganya sekarang. Jadi bisa aja di spot, ya, beli duluan, ya. Itu cara yang ini, yang bagus. Terus, saya nggak punya uang, gimana?
beli duluan, pinjem uangnya, gitu loh. Ya. Jadi itu esensi dari hedging. Kalau saya butuh, saya kunci sekarang. Begitu saya nggak butuh, saya nggak sempat nih, anggap ya ternyata sebulan kemudian kekhawatiran saya berubah. Ternyata dolar tambah turun nih, gitu kan. Saya mau keluar dari posisi tadi, tapi kan saya udah keburu janji pinjam sama bank 3 bulan, nggak bisa saya selesaikan. Ya udah, saya jual, uangnya saya simpen di tabungan. Di satu sisi saya pinjam, di sisi lain saya punya tabungan, kan bisa dinetkan. Nah, itu yang dimaksud tadi, settlement dengan cara mengambil posisi terpisah. Ya, jadi paham ya? Banyak lah ini kalau sebenarnya kalau saya susahnya gini loh. Dalam hal kita melakukan teknik-teknik itu ada cara-cara yang simpel yang kalian paham, tapi itu hanya cerita situasi di lapangan. Padahal buku kita kan belajar akuntansinya, bukan belajar tentang derivatifnya. Itu aja yang bikin saya jadi serba salah nih. Yang jadi masalah, saya tahu banyak sekali, jadi saya harus menahan diri supaya tidak menghabiskan waktu kalian dan fokus di akuntansi. Gitu. Nah di buku ini sebenarnya kalau ada perintilan kecil tulisannya banyak juga yang penting-penting, tapi ya sudahlah. Pokoknya kalau kalian tadi kayak seperti siapa tadi tanya sama saya, dia ngerasa nggak tahu, kalian tanya sama saya, nanti saya jelaskan. Ya. Siapa lagi ada yang tanya? Belum ada. Nah ini tadi yang namanya swap ya. Nilai tukar tadi kalau saya khawatir sama bunga pinjaman saya, kemudian saya memutuskan untuk menukar, ini situasinya. Jadi di sini, ini swap ini adalah kontrak yang kalau option, futures itu cash flow-nya cuma satu. Ya, cash flow dari pembelian atau penjualan hanya satu. Tapi kalau swap itu cash flow-nya lebih dari satu. Contohnya kalau saya punya kalau saya punya utang, maka ada yang namanya pembayaran bunga. Ya, setiap tahun. Ya, misalnya untuk 5 tahun. Berarti kan cash flow-nya ada 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Nah, itu ada 5. Itu namanya ongoing stream of cash flow. Nah, makanya swap ini paling sering adalah tingkat bunga. Tetapi swap bisa juga ini tidak harus ongoing, satu stream saja. Ya. Misalnya begini, saya perusahaan di Indonesia, ya. Kemudian saya punya pinjaman dengan satu bank di Singapura karena dia mau ngasih pinjaman saya. Anggap $1 juta Singapura. Nah, kebetulan di Singapura ada perusahaan Singapura yang mendapatkan pinjaman dari Indonesia, ekuivalen juga, tapi dalam mata uang rupiah. Ya. Dia khawatir akan fluktuasi nilai tukar dari utangnya rupiah ke dolar Singapura. Sementara saya khawatir dengan utang saya dalam dolar Singapura terhadap rupiah. Nah, kita berdua bisa ketemu nih. Kan kamu khawatir nih, saya lebih tahu rupiah, dia lebih tahu. Udah, kita tukeran aja. Tukeran utangnya. Nanti kalau ini namanya swap utang ya. Utangnya dia saya akui sebagai utang saya. Utang saya diakui sama utangnya dia. Nanti begitu bayar dalam dolar Singapura ya urusannya dia. Ketika bayar dalam rupiah ini urusan saya. Nah, itu yang namanya debt swap ya. Utang, pertukaran utang. Jadi swap itu bisa juga utang, bisa juga hanya satu cash flow. Tapi pada umumnya yang paling sering adalah interest rate swap. Jadi menukar pembayaran tingkat bunga. Nah, bunga ya. Nah, sebenarnya bunga itu ada hanya 2 jenis. Jenis pertama adalah yang variabel. Nah, contohnya begini, misalnya di awal tahun 8%. Nanti setahun kemudian dia lihat kan benchmarknya mana, misalnya benchmarknya rate-nya BI ya. Oh, rate-nya BI turun 1%, maka bunganya turun 1%. Rate-nya BI naik lagi 1%, maka kembali naik 1%. Oh, naik lagi kembali. Jadi tingkat bunga ini setiap tahun akan selalu ditentukan bergantung pada dia pakai acuan tingkat bunga mana. Ya. Kalau di internasional biasanya tingkat bunganya LIBOR namanya, London Interbank Offered Rate. Jadi tingkat
bunga dari pinjaman antar bank yang dikelola oleh pasar London. Gitu. Nah, sama kalau nanti kalian punya KPR, KPR itu tidak akan pernah fix, dia akan variabel. Ada beberapa yang menjanjikan akan fix 3 tahun, ya. Tapi nanti begitu tahun keempat pasti akan disesuaikan gitu. Bisa naik, bisa turun gitu. Nah, misalnya ini ada satu perusahaan, saat ini dia punya utang $1 juta, tingkat bunganya 8% sekarang, tetapi dia punya pembayaran bunga variabel, ya, subject to fluctuation in future rates. Nah, dia masuk ke kontrak swap yang akan menerima selisih pembayarannya, tapi dia akan membayar 8%. Jadi dia nggak mau nih naik turun, dia pusing dia mikirin naik turun ini. Dia maunya fix aja. Apapun kondisinya di masa depan dia hanya bayar 8%, 80.000 terus. Dia cari bank. Nah, bank tadi setuju. Yaudah, nanti saya yang akan menyelesaikan atau saya akan menanggung selisihnya atau akan menerima selisihnya. Ternyata tahun depan tingkat bunganya hanya 7%. Ya. Jadi terusnya kalau dia tetap semula, dia hanya bayar 70.000. Tapi karena dia sudah keburu menukar ke 8%, maka dia akan tetap membayar 80.000. 70.000-nya untuk pembayaran bunganya, 10.000-nya untuk kontrak swap, sehingga 80.000. Ketika tingkat bunganya sama, nggak ada pengaruhnya, jadi tetap 80.000. Tetapi ketika tingkat bunganya naik 90.000, ya, di perusahaan tadi, ya, perusahaan ini akan menerima 10.000 dari kontrak swap, sehingga dia tetap hanya membayar 8.000. Nah, di sini kalian lihat, dengan adanya hedging pakai swap, apa yang terjadi? Tidak ada fluktuasi sama sekali di pembayaran bunga. Ya, kalau kita anggap pembayaran bunga itu cash flow, ya, cash flow-nya di hedge, tidak ada fluktuasi. Kemudian ketika tidak di hedge, apa yang terjadi? Lihat, ada fluktuasi. Bisa turun 70, bisa naik 90. Nah, ini risikonya tinggi. Ketika di hedge, risikonya hilang. Dari mana buktinya? Lihat, angkanya tidak berubah. Berarti no risk. Ya. Paham? Ada yang bertanya? Biasanya saya kalau ngajar kelas kedua ini jauh lebih efektif daripada kelas pertama. Jadi kadang-kadang saya suka kasihan di kelas pertama. Apalagi saya udah lama nggak ngajar. Di kelas pertama itu berusaha mencari. Tapi di kelas kedua kalian saya bisa lebih fokus, lebih ke arah ini. Walaupun saya juga tahu pasti sebagian dari kalian bingung. Karena kembali di sini materinya mungkin 90% baru. Jadi kalian harus menyerap betul apa ini maksudnya. Sementara barangnya juga kalian nggak ngerti sama sekali gitu. Bisnisnya nggak ngerti. Beda dengan materi-materi sebelumnya itu relatif kalian sudah tahu. Ini kan kayak derivatif kalian nggak tahu sama sekali gitu loh. Ya nanti ada nilai tukar juga kalian mungkin baru ketemu sekarang. Oke ya. Sekarang kita bahas satu bagaimana penggunaannya. Forward contract. Gray itu akan menambang dan menjual 2 juta pound tembaga di selama 4 kuartal atau 1 tahun. Jadi 1 tahun dia akan produksi 2 juta pound tembaga. Dan akan dijual di akhir tahun. Kemudian biasa ya, yang namanya perusahaan melakukan penganggaran, ngitung-ngitung berapa nih. Dan dia tahu cost-nya berapa. Cost-nya yang fix 2,4, yang variabel 8 per pound. Jadi agar Gray tadi break even, maka dia harus mendapatkan penjualan sebesar 4 juta dolar. Dari sini 2,4-nya fixed cost, 1,6-nya variable cost. Sehingga kalau dia jual juta pound, maka harga jualnya minimal 2 pound. 2 dolar per pound. Ya. 22 kali 2 juta kan 4 juta. Jadi break even. Atau kalau kita lihat pada grafik begini di sini, ini ada harganya, kemudian ini ada profit atau loss-nya. Jadi kalau 2,2 dia profit 400, 2,1 profitnya 200, 1,9 loss 200, 1,8 loss 400. Lalu Gray memutuskan mencari pihak lain, counterparty, ketemu bro.
Nah, sama Bro diskusi, disepakati Bro mau membeli setahun lagi dengan harga 2,2. Ya. Jadi ketemulah ini forward kontrak khusus Bro mau beli. Nah, kenapa si Bro mau si Gray mau nih dengan 2,2? Ya. Sebenarnya Gray ini ketika 2,2 ya. Kenapa dia mau? Karena dia yakin harga ini atau dia punya firasat yang kuat harga tembaga akan turun ke bawah. Jadi dia menghindari rugi. Ya 2,2 nggak apa-apa lah, udah oke nih 400.000. Daripada nanti kalau turun ke bawah bisa kacau ini, bisa ini semua. Tapi dia juga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Ya, kan bisa aja harganya 2,3. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Kenapa dia mau kehilangan keuntungan yang lebih ini? Karena dengan angka yang pasti, ya ingat ya, begitu kalian bisa memastikan, itu enak gitu. Oh, saya penjualannya pasti sekian, biayanya pasti sekian. Itu pebisnis itu paling suka tuh kalau segala sesuatu pasti gitu. Karena dia tinggal duduk-duduk ongkang-ongkang kaki saja. Nggak akan khawatir nanti ada rugi, nggak akan khawatir ada masalah gitu. Nah itu yang selalu dipikiran dari tadi. Jadi dari siapa pebisnis. Jadi dalam hal ini dia si pebisnis dapat menghindari, saya nggak khawatir lagi nih sama harganya. Sekarang tinggal saya pastikan saya produksi sampai saya mendapatkan angka 2 juta pound ini ya. Dan saya pastikan cost-nya nggak meleset semua. Gitu. Karena dengan cara begitu dia pasti dapat 400.000. Loh, kalau profitnya pasti apa sih keuntungannya? Oh banyak. Pertama, ternyata pada saat itu perusahaan itu lagi butuh uang untuk meminjam. Dia datang ke bank akan minta hitung-hitungannya. Anda dapat uang dari mana? Dari sini. Bagaimana bisa memastikan bahwa revenue-nya segitu? Oh, saya ada kontrak seperti ini. Bagaimana kosa segini? Ini ada mengelola. Jadi ketika bank merasa yakin, oh ya 400.000 pasti, dia pasti bisa bayar bunga, dia bisa pasti bayar pokoknya. Ya udah, saya mau kasih pinjaman. Jadi mudah bagi si G untuk mendapatkan pinjaman. Yang kedua, dia juga bisa bernegosiasi. Kan saya nggak ada risikonya, berarti tingkat bunganya harus rendah dong. Nggak mungkin saya nggak bisa bayar. Jadi harusnya rendah, tinggi. Bank mungkin mau. Jadi dia bisa mempermudah ini ya mendapatkan uang pinjaman. Yang kedua, ya, kalau dia untung, ya, dia bayar pajak sekarang, ya, ada cost-nya. Kalau dia rugi, anggaplah rugi ke 400, dia bisa ini mendapatkan penghematan dari pajak itu tahun depan. Kalau ini ya, kalau ada untung ya, misalnya tahun depan ternyata untung, dia baru bisa. Kalau enggak tahun depannya lagi. Apa yang terjadi? Ternyata tax ya, manfaat tax dari kerugian itu ketika kita present value-kan ke hari ini lebih rendah daripada biaya tax cost kalau profit. Karena itu tadi ada time value of money, kita lebih suka mendapatkan sekarang daripada nanti. Nah, itu yang kedua alasannya. Jadi perusahaan mendingan untung karena kalau untung dia bisa mendapatkan manfaat pajak semaksimal mungkin gitu. Yang ketiga, perusahaan mungkin bangkrut. Jadi dia ingin pastikan bahwa tahun ini laba. Pastikan kalau bisa jangan sampai rugi. Kalau rugi bahaya nih, akan tambah parah gitu. Atau yang terakhir tadi si CEO-nya ya, direkturnya, saya kan pengen dapat profit. Saya kan pengen dapat bonus. Saya maunya bonusnya pasti. Yang bonusnya pasti gimana? Ya saya pastikan harganya pasti. Gitu. Jadi ada motivasi dari si ini ya dari si Gray untuk melakukan hedging. Lalu Bro motivasinya apa? Bro mau karena bisa jadi si Bro ini ternyata membutuhkan tembaga sebagai bahan bakunya dan dia khawatir kalau harganya naik. Jadi dia kunci, udahlah 2,2 udah bagus buat saya juga masih untung bisnis saya gitu. Jadi itu kenapa Bro sama Gray bisa setuju karena masing-masing merasa mereka akan dapat memanfaatkan, mereka menghilangkan kekhawatiran mereka sehingga mereka bisa fokus kepada bisnis atau usaha mereka yang paling utama. Sehingga itu terjadi. Nah, bagaimana? Ya, karena di
maka labanya akan pasti. Lihat di sini pasti. Berapapun harga di sana dia akan pasti. Kita bandingkan dengan kondisi kalau tidak di hedge. Kalau kondisi tidak di hedge, labanya bisa 800.000, tetapi perusahaan bisa juga rugi 400.000. Wah, yang ini yang bikin pusing nih. Karena biasanya orang takut kena 400.000 ini. Nggak apa-apalah, saya nggak dapat 800.000, tapi jangan sampai kena 400.000. Nah, dibuatlah hedging ini. Bagaimana cara kerjanya? Kalau harganya 2,4, ya, maka yang 20 selisihnya itu akan dibayarkan kepada ini pihak lain tadi, ya, 400.000. Jadi mengurangi profit kita sebesar 800 yang seharusnya kalau tanpa hedge. Kalau di sini kan nggak ada sama, jadi nggak ada pembayaran pada pihak luar. Tapi kalau sebaliknya, maka pihak luar akan membayar sementara kita rugi. Jadi kita tetap dapat 400. Nah, ketika 1,8, ketika kita rugi 400, pihak luar akan membayar 800 sehingga kita tetap untung 400. Jadi dengan adanya hedging, maka semuanya pasti tidak ada fluktuasi. Tanpa hedging akan ada fluktuasi. Ketika harga dari underlying tadi, market price ya dari komoditas itu berubah-ubah. Oke. Satu lagi ya, hedging ya. Ini pakai option sekarang. Nah, di sini Gray tidak pakai forward contract tapi pakai option. Optionnya menyatakan bahwa si Gray punya hak membeli pada harga 2,3. Ya. Salah. Ini Gray menjual, maaf. Karena Gray membeli put option. Jadi Gray berhak menjual pada harga 2,3. Nah, itu satu ya. Jadi nanti kalau Gray memutuskan menggunakan haknya, maka si writer harus beli dengan harga 2,3. Nah, kemudian yang kedua, cost-nya berapa? Cost dari option 0,05 per pound. Jadi kalau kita punya 2 juta pound, berarti itu sekitar $100.000 secara total. Ya. Yang lainnya sama. Nah, bagaimana impact-nya secara ekonomi? Kita lihat. Pada harga 2,45, sementara harga option exercise-nya 2,3, si Gray memutuskan, saya nggak pakai option saya di luar harganya lebih tinggi. Jadi no ya, tidak exercise. Berapa profitnya? 2,45 dikurangi 2, break even, 0,45 kali 2 juta, 900.000. Berapa cost optionnya? Sama, 100.000. Sehingga netnya dia akan mendapatkan 800.000. Kemudian misalnya saya ambil 2,3. Ketika 2,3 sama, ini terserah mau exercise mau enggak sama saja. Anggaplah biar enggak bikin pusing enggak usah di exercise ya. Dapat keuntungan kalau tidak di hedge itu 2,3 dikurang 2, 600.000. Dikurangi ongkos 100.000, dia 500.000. Nah, di titik ini laba terendah karena begitu turun berapapun harganya turun dia akan tetap dapat 500.000. Misalnya kita lihat harganya turun 2,15 ya. Nah, karena dia bisa jual 2,3 maka dia akan mengexercise. Kita gunakan net settlement. Net settlementnya berapa? 2,3 dikurangi 2,15. 0,15 kali 2 juta. Maka dia akan mendapatkan pembayaran dari writer 300.000. Lalu dia jual tembaganya keluar. Dapat untung 300.000. 300 tambah 300, 600 dikurangi cost 100, 500.000. Jadi kalau dalam hal menggunakan option, profitnya akan dibatasi minimal berapa dan ada kemungkinan profitnya mendapatkan yang lebih tinggi ketika harga pasar dari komoditasnya itu semakin lama semakin meningkat. Itu impact dari option ya. Kalau kita gunakan option untuk melakukan hedging. Paham ya? Kalau sudah, saya mau masuk ke yang namanya mata uang asing. Nah, secara teori ya, dulu.
Nah, standar akuntansi mengharuskan kalau ada transaksi dalam mata uang asing, maka transaksi tadi, baik transaksi apapun lah yang memunculkan aset, utang, revenue, expense, gain, loss dalam mata uang asing harus dicatat dengan nilai tukar pada tanggal kejadian. Ya, ini satu. Yang kedua, pada tanggal neraca, ketika ada saldo-saldo yang dalam denominasi mata uang asing, ya, harus disesuaikan sehingga menggunakan nilai tukar pada tanggal neraca. Ingat ya, jadi pada tanggal transaksi dan pada tanggal neraca harus menggunakan nilai tukar pada saat itu. Itu prinsip yang pertama. Nah, apa yang dimaksud dengan transaksi dalam mata uang asing? Nah, transaksi dalam mata uang asing ini simple. Jadi sebenarnya kalau kita punya perusahaan itu ada yang kita sebut mata uang utama. Mata uang yang kita pandang fungsional kalau bahasanya di sini, mata uang utama. Mata uang utamanya itu apa sih mata uang utama? Nah, mata uang utama itu adalah mata uang yang memang sebenarnya dipakai dalam ini kegiatan sehari-hari. Ini agak rumit, agak susah gitu ya. Pada umumnya mata uang utama itu sama dengan mata uang yang digunakan untuk membuat laporan keuangan. Jadi kalau saya perusahaan di Indonesia, bisnis saya di Indonesia, kemungkinan besar mata uang utama saya rupiah, tapi belum tentu rupiah ya. Nah, kalau itu mata uang utama saya, ketika saya bertransaksi dalam mata uang selain rupiah, itu berarti transaksi dalam mata uang asing. Jadi misalnya dalam dolar Amerika, dolar Singapura, atau dalam yuan dan sebagainya, yen Jepang, itu berarti dalam mata uang asing. Jadi transaksi dalam mata uang asing adalah transaksi yang selain mata uang yang kita pakai untuk melakukan pembukuan. Atau mungkin nanti yang lebih jelas functional currency. Ya, ini karena agak complicated aja. Tapi untuk sementara itu ya, kita pahami aja lah. Ada mata uang utama kita kalau di Indonesia adalah rupiah, kalau di Amerika US dollar, gitu aja dulu ya. Nanti kita minggu depan baru kita bahas lebih detail. Nah, jadi kalau misalnya tadi pemerintah ini satu perusahaan menjual barang ke Amerika, terus menagih dalam dolar, maka dia melakukan transaksi dalam mata uang asing. Ya. Nah, karena transaksi dalam mata uang asing, sementara pembukuan kita rupiah, kan nggak mungkin ya kita tulis dolar, terus dolarnya kita tambahkan dengan rupiah, jadi ngaco gitu. Jadi satuan pengukurannya harus sama. Kalau dolar ya harus kita rupiahkan, walaupun dia aslinya dalam dolar, jadi harus kita rupiahkan. Itu sebabnya muncullah perlakuan akuntansi seperti ini, yang namanya di measured, diukur. Ya. Nah, nanti kita lihat tekniknya seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah sedikit ya, membahas teori aja. Ini harusnya kalian pelajari di pengantar ilmu ekonomi. Apa sih fungsi dari uang? Fungsi dari uang itu sebagai standar nilai, menentukan berapa harga dari apapun. Ya. Yang kedua, menjadi alat pertukaran ya, untuk menghindari barter. Yang ketiga, menjadi alat ukuran dalam transaksi ekonomi. Jadi misalnya untuk mencatat GDP, untuk mencatat penghasilan Anda, itu semuanya pakai ukuran uang. Itu aja yang perlu kalian tahu ya. Nanti uang itu fungsinya cukup baik lah di berbagai negara, tetapi ada situasi khusus. Saya nggak mau tergoda nih, karena saya punya banyak cerita juga di sini. Tapi nanti aja. Yang penting kalian tahu itu dulu. Terus ada yang namanya quotation, ya. Quotation itu quote untuk nilai. Jadi berapa sih apa ya bahasa Indonesia? Tapi anggaplah quotation ya. Kita di Indonesia pakai direct. Kenapa pakai direct? Karena mata uang kita terlalu kecil kalau dibandingkan dengan mata uang lain. Contoh, $1 Amerika mungkin 14.000 gitu ya. Nah, direct quotation itu artinya menyatakan mata uang asing itu ke dalam mata uang lokal. Jadi kalau di Indonesia rupiah, maka semua kurs yang menggunakan rupiah, $1 sama dengan sekian rupiah, sama dengan 14.000, satu apapun, jadi mata uang asing itu satu, kemudian kita rupiahkan, rupiahnya lebih dari satu, ya 14.000 misalnya, atau itu berarti direct quotation. Kalau dibalik, ya berapa
berapa dolar untuk Rp1 itu namanya indirect quotation. Nah, karena kita itu terlalu kecil, makanya jarang indirect quotation. Indirect quotation itu biasanya di negara-negara maju ada, tapi kita kebanyakan kalau kalian ke bank, mereka hanya ngasih direct quotation. Kemudian tingkat bunga nilai tukarnya bagaimana menentukan? Ada yang namanya floating. Dia bebas saja, terserah pasar mau apa gitu ya. Kadang pemerintah intervensi tapi nggak selalu. Kalau memang melemah terus dan cadangan devisa nggak kuat ya udah dibiarkan saja gitu. Nah, jadi pasar apa yang namanya saham bisa saja melemah. Melemah artinya apa? Melemah artinya valuta asing itu harganya semakin lama semakin mahal. Kita semakin murah, jadi minimal. Jadi ketika dolar naik, maka rupiah melemah terhadap dolar. Kalau sebaliknya, ketika harga dolar turun, maka rupiah menguat. Kenapa kok bisa melemah menguat? Teorinya banyak. Salah satu diantaranya adalah tingkat inflasi. Jadi kalau inflasi di Indonesia lebih tinggi daripada di Amerika Serikat, maka nilai dari uang rupiah itu semakin lama semakin kecil. Kan kalian tahu ya, kalau inflasi tinggi akan menyebabkan nilai uang turun. Nah, kalau lebih besar, maka lama-lama rupiah melemah karena ini ada menyesuaikan dengan perbedaan inflasi itu satu. Yang kedua, karena faktor itu defisit perdagangan, impor lebih besar daripada ekspor. Biasanya negara yang impornya lebih besar daripada ekspor, maka permintaannya akan mata uang asing akan bertambah. Karena Anda ingat di pelajaran ekonomi ketika permintaan bertambah, ya supply tetap, maka apa yang terjadi? Harga naik. Nah, ketika ada trade surplus, maka yang terjadi sebaliknya. Di Indonesia kebanjiran mata uang asing. Supply bertambah, tapi demand tidak berubah, maka harganya turun. Ya. Nah, karena logika begini, banyak yang mengatakan, oh, supaya tidak terjadi trade deficit, kita paksa saja mata uang tadi menguat atau melemah. Ternyata hubungannya belum tentu sebaliknya. Jadi trade deficit menyebabkan perubahan nilai tukar, ya. Tapi perubahan nilai tukar belum tentu bisa memperbaiki trade deficit, gitu. Ini contohnya, buktinya. Kenapa? Karena ternyata banyak sekali faktor yang menentukan trade deficit tadi, ya. Kalau ternyata orangnya suka impor, ya mau harganya berapapun ya tetap dia beli saja, gitu. Nah, untuk hal ini banyak sekali pengaruhnya ya, yang namanya nilai tukar itu. Jadi Anda jangan terlalu mau ditipu sama ekonom gitu. Bahkan di pelajaran ekonomi yang Anda pelajari aja belum tentu semuanya. Ya, paling tidak kalau menurut saya ada dua rezim fiskal sama rezim moneter. Ya, ini dua-duanya suka berlawanan ini. Dan di Indonesia dipisah gitu. Di banyak negara dipisah supaya mereka tidak kong kali kong dimanfaatkan oleh pemerintah. Lalu ada yang namanya rezim politik ya, ini mempengaruhi, sama rezim perdagangan, ini juga mempengaruhi. Nah, yang ini nggak bisa diatur nih, perdagangan sama politik ini. Jadi kalau ada yang bilang oh pemerintah nggak becus nilai tukar berubah, ya, itu bukan itu nggak bisa. Sehebat apapun kemampuan ini belum tentu bisa mengendalikan. Bahkan negara sebesar Cina pun kan gara-gara trade surplusnya terlalu banyak, mereka berusaha untuk ini tetap membuat yuan itu murah supaya ekspornya tambah. Tapi kan lama-lama ini juga nggak bisa juga gitu. Ketika politik menekan, akhirnya mau nggak mau akhirnya pemerintah Cina memutuskan yuannya dibuat menguat untuk ini karena orang jadi nggak suka juga terlalu banyak trade deficit gitu. Yang berikutnya adalah yang fix. Yang fix ini ditetapkan oleh pemerintah. Sekarang mungkin North Korea lah, Korea Utara yang masih pakai ini. Cina dulu begini tapi sudah berubah mereka. Mereka mungkin nggak float beneran tapi manage float istilahnya. Nah, kalau fix maka pemerintah yang menetapkan. Misalnya untuk ekspor tarifnya sekian, untuk impor tarifnya sekian. Nah, kenapa kok bisa ada banyak tarif gitu? Karena mereka ingin mengurangi impor dan menambah ekspor. Jadi biasanya kalau untuk tarif impor akan lebih mahal daripada untuk tarif ekspor. Ya, ini caranya gitu. Ya, negara boleh aja menggunakan strategi ini untuk mengelola ekonominya. Sah-sah aja, nggak ada yang ngelarang gitu ya. Suka-suka mereka gitu. Walaupun nanti pasar akan mengoreksi. Saya tidak mau fokus ke kebijakan karena itu nanti kita nggak belajar akuntansinya. Ini masih istilah dulu nih. Terus yang berikutnya adalah spot rate. Spot rate itu apa?
kurs pada saat kalau kita mau selesaikan transaksi sekarang. Jadi kalau saya mau tahu spot rate sekarang, saya datang ke bank, saya lihat di situ. Oh, saya mau beli dolar atau mau jual, sudah ada rate-nya. Itu namanya spot rate. Spot rate ini akan menjadi current rate ketika kita bicara akuntansi. Jadi ketika akuntansi memutuskan ada transaksi nih dalam mata uang asing, pakai rate berapa? Nah, rate-nya adalah rate pada tanggal tersebut. Beberapa kita dapat mudah kita ketahui. Misalnya begini, kalau saya menerima uang dalam US dollar, ya, kemudian saya punya rekeningnya rupiah, maka ketika uang US dollar tadi saya masukkan ke rekening saya rupiah, oleh bank langsung dikonversi ke rupiah. Nilai tukarnya langsung ketemu. Itu spot rate ya, spot rate yang jadi current rate. Jadi spot rate pada transaksi dijadikan current rate. Rate yang dipakai untuk akuntansi. Mencatat itu, transaksi tadi, itu current rate. Nah, tapi yang jadi masalah gini, kalau saya mau menentukan berapa nih, kalau saya punya deposit dalam dolar gitu ya, berapa nih rupiahnya? Nah, di situ kita akan menggunakan rate pada tanggal neraca, 31 Desember. Pertanyaannya, Pak, yang namanya spot rate pada tanggal neraca dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore itu angkanya beda-beda gitu. Pakai yang mana? Ya udah pakai rata-rata saja. Itu yang namanya current rate. Jadi current rate itu bisa satu angka tunggal, bisa satu angka rata-rata pada hari itu. Tapi intinya pakai untuk mencatat transaksi di akuntansi. Nah, current rate tadi kalau kita lihat ke masa depan, misalnya kita membuat laporan keuangan tahun berikutnya ya. Nah, rate yang digunakan di tahun sebelumnya itu kita sebut historical rate. Jadi ketika sudah terjadi, maka current rate jadi menjadi historical rate. Ya. Ini istilah saja di akuntansi supaya kalian paham. Gitu. Ini quotation ya, ini hanya. Nah sekarang bagaimana transaksinya? Kita sekarang kasusnya khusus kita hanya transaksi yang disebut local currency atau spot ya, bukan forward. Nah, tadi ada namanya foreign transaction, transaksi yang beda negara dengan menggunakan mata uang lain. Nah, dalam ini adalah mata uang selain functional currency. Jadi kalau di Indonesia itu kalau mata uangnya bukan rupiah, berarti kita pakai foreign currency transaction. Ini tadi sudah dibahas. Nah, sekarang bagaimana kasusnya? Ini yang kita masih menerapkan nomor 1 ya, 2 kasus. Kita sekarang berpikir bahwa kita di Amerika, jangan di Indonesia karena contohnya Amerika. Ada satu perusahaan Amerika mengimpor persediaan dari Kanada secara kredit, dibayar 1 bulan kemudian. Nah, ketika membeli, ya dia akan mencatat inventory pada accounts payable. Pada saat itu berapa rate-nya? 0,7. Ya, pembayarannya berapa? Oh, dia ingat invoice-nya di dolar Kanada. Ingat ya, invoice-nya di dolar Kanada sementara perusahaannya Amerika. Sehingga ini adalah transaksi dalam mata uang asing. Pada saat itu, kita akan mencatat inventory 7.000 dari mana? 10.000 dikali 7. 0,7. Tapi inventory ini udah fix pada saat itu karena dia udah jadi persediaan. Ya, dia persediaan yang sudah kita ubah ke dolar. Sementara kita punya utang. Utangnya dalam apa? Utangnya dalam dolar Kanada. Pada saat munculnya utang, kita catat 7.000. Ini akan jadi masalah kalau nanti nilai tukar tidak berubah. Ternyata nilai tukarnya berubah. Jadi 0,69. Akibatnya apa? Kita hanya mengeluarkan kas 6.900. Sementara utang kita 7.000. Sehingga di sini karena ada kelebihan kredit, kita catat exchange gain. Ini yang dimaksud di nomor 1 ini. Ada pertanyaan? Terus ya, contoh kedua. Oh ini, untuk membedakan. Jadi, apakah itu transaksi dalam mata uang asing atau tidak, kita lihat tagihannya dalam bentuk apa. Contoh ini tadi ya.
si US Food menjual barang ke London, ke Inggris. Dalam dolar 16.500, dalam pound sterling 10.000, sehingga exchange rate-nya 1,64. Kemudian ketika pembayaran dari piutangnya diterima, exchange rate-nya 1,64. Kita lihat dulu, dia ditagih dalam apa? Oh, ditagihnya dalam dolar. Karena dalam dolar, berarti ini bukan transaksi dalam mata uang asing. Maka prosesnya sama, kita catat account receivable, kita catat penerimaan kasnya normal, biasa saja. Tapi kalau billingnya, tagihannya dalam British Pound Sterling, maka ini akan ada transaksi dalam mata uang asing. Piutangnya sekarang dalam British Pound, bukan dalam US Dollar. Oleh karena itu ada tulisan di sini ya, FC, jangan lupa nih ya. Harus kalian tulis nih, FC di sini. Berarti ini account receivable-nya dalam British Pound. Sales. Nanti begitu diterima tagihannya, maka di kredit account receivable, di debit cash-nya. Nah, cash-nya kebetulan masih diterima dalam pound sterling. Jadi masih ditulis FC juga. Kecuali kalau sudah dolar ya, ini masih FC. Nah, kemudian dicatat exchange loss untuk selisihnya, kebetulan selisihnya debit. Bagaimana kalau pembelian? Sama aja. Di pembelian, ini anggap ya, membeli dari London, harga dolarnya 8250, harga poundnya 5.000, sehingga exchange rate-nya 1,65. Ketika dilunasi, exchange rate-nya 1,67. Maka di sini inventory kita catat, kemudian di sini utangnya kita lunasi, nggak ada masalah sini, nggak ada exchange rate gain atau loss. Tapi kalau dia pakai British Pound, ya, maka kita akan catat ini sebagai FC, ya. Kemudian kita akan bayar cash dalam FC karena kebetulan ini cash dia bayarnya dalam pound sterling ya. FC jadi dia ambil dari rekeningnya yang pound sterling, ya. Di dalam dolar 8350 pada hari ini, lalu saldo accounts payable-nya sebelumnya 8250, sehingga ada debit, kekurangan debit dicatat sebagai exchange loss. Ya, jadi tergantung bagaimana penagihannya. Kalau penagihannya dalam mata uang sendiri, maka itu bukan transaksi dalam mata uang asing. Tapi ketika penagihannya pakai mata uang asing, baru itu transaksi dalam mata uang asing. Sehingga akan memunculkan konsekuensi exchange gain atau loss ketika nilai tukar berubah. Contoh terakhir, saya ingin memasukkan tadi aturan yang 2. Jadi ada transaksi, kalau di sini kan transaksinya ada piutang menerima pembayaran. Bagaimana kalau ada piutang, kemudian kita harus melaporkan neraca akhir tahun baru dibayarkan. Nah, itu yang akan kita lihat di sini. Ya. Jadi, ketika ada pembelian, maka kita catat pembelian. Inventory, accounts payable. Jangan lupa ya, ini di kelas tadi lupa mulu. Harus kalian tulis FC, berarti ini dalam mata uang asing. FC, 6.600. Lalu di akhir tahun kita lihat, wah ternyata kursnya jadi turun. Kalau kursnya jadi turun, berarti utangnya turun. Utangnya kita debit 50, sehingga itu akan memunculkan exchange gain 50. Sekarang utangnya tinggal 6.550, 6.600 dikurangi 50. Jadi ketika dibayarkan utang tadi tanggal 30 Januari, maka utang di debit 6.550. Berapa cashnya? Cashnya berdasarkan kurs pada saat pembayaran. Kurs pada saat pembayaran itu 6650. Ya, 100.000 euro kali 6650. 6650 di sini kan. Nah, selisihnya berapa? Selisihnya sekarang 100, dicatat sebagai exchange loss. Sehingga secara total dari transaksi ini akan ada exchange gain yang dicatat pada tanggal 31 Desember, akan ada exchange loss yang dicatat pada saat pelunasan, sehingga totalnya ada exchange loss $50. Oke. Sekarang kita lihat kalau transaksinya penjualan. Ya. Nah, kalau penjualan
maka dicatat accounts receivable pada sales. Jangan lupa account receivable-nya foreign currency. Pada tanggal 31 Desember kita lihat, oh ternyata nilai tukarnya sekarang turun, sehingga utangnya kita kurangi. Ya, utangnya tuh berkurang, muncul exchange loss. Ketika dilunasi, cash-nya masih dalam mata uang asing, ya di sini pakai euro, itu kita debit pada kurs pada tanggal itu, ya 67. Lalu di sini kita kurangkan saldonya 13.250 dikurangi 150 tinggal 13.100 sehingga selisihnya kredit exchange gain. Nah, ketika euro ditukar ke dolar baru kita catat begini. Ya, euronya 13.400 lalu ternyata waktu ditukar ke dolar naik lagi harganya jadi 6750 sehingga kita catat exchange gain 50. Jadi transaksinya simpel aja. Ini kenapa bisa segitu ya? Simpel aja, nggak susah ini. Nah, itu kira-kira untuk materi pada bab ini, bab 12 ya. Sekarang ketua kelas silahkan membagi. Ini ada 6 kelompok. Yang nomor 2 sama nomor 3 itu nanti dibagi ke satu kelompok ya. Ini exercise dulu, 2, 3. Habis itu 4, 5 itu satu kelompok. 6, 7 itu juga satu kelompok. Baru 8 satu kelompok, 9 satu kelompok, 10 satu kelompok. Silakan dikerjakan, terserah kalian mau dari Zoom, mau kayak breakout room, saya persilakan. Kita ketemu lagi jam 12.32. Terima kasih, selamat mengerjakan. Ya, silakan ya. Kalau misal dia US company berarti dia mencatatkan pencatatannya di laporan keuangan itu menggunakan US dollar juga gitu ya. Jadi dia menjual inventory kepada POWI sebesar $20.000 yang sama-sama dolar, jadi nantinya tidak perlu di-convert, dan kepada BRIT sebesar 20.000 euro yang harus di-convert nantinya, dia harus di-adjust sesuai dolar di 10 Desember 2013 ketika spot rate-nya adalah 0,723 dolar. Jadi $1 itu 0,723, 1 euro adalah 0,723 dolar nilainya. Lalu AB melakukan tutup buku di 31 Desember 2014 ketika spot rate-nya 1 euronya adalah 0,718 dolar dan collected penjualan di 10 Januari 2014 ketika spot rate-nya 1 euronya adalah 0,73 dolar. Yang ditanyakan di sini kita disuruh untuk melakukan journal entries, untuk membuat journal entries atas transaksi di atas. Oke. Ya, lalu untuk jawaban saya, pertama AB kan menjual ke dua perusahaan, ke POWI dan ke BRIT. Kita akan bahas dari yang POWI dulu. Karena POWI di sana tidak ada convert gitu ya, dia menjualnya tetap dalam dolar, maka pada saat 10 Desember AB mencatat account receivable pada sales sebesar nominalnya 20.000. Lalu di Desember 31 tidak terdapat adjustment dari nilainya karena di sana tidak ada convert. Dan ketika pelunasan Januari 10 AB mendapatkan cash sebesar 20.000 dan mengkredit account receivable-nya. Lalu untuk
penjualan kepada Brit pada 10 Desember dikarenakan awalnya itu dalam euro dan harus dikonvert ke dolar, sehingga harus dikalikan dengan spot rate pada tanggal 10 Desember, pada tanggal pencatatan. Nah, jadinya dikalikan dapat 14.460. Lalu pada Desember 31, perusahaan ini akan melakukan adjustment atas nilai nominalnya gitu. Nah, spot rate pada tanggal 31 Desember itu senilai 0,718. Nilai ini tuh lebih rendah. Nah, ketika kita menjual sesuatu tapi nilainya lebih rendah, kita akan mendapatkan. Makanya di sini ada exchange loss pada account receivable sebesar 100. Lalu pada saat pelunasan di tanggal 10 Januari, di sana AB mendapatkan cash senilai 14.600, yakni senilai spot rate-nya dikalikan dengan nilai 20.000 euro tadi, 14.600. Lalu kita mengkreditkan AR. AR-nya kan tadi udah di-adjust nih, 14.460 di-adjust 100 jadi tinggal 14.360, lalu selisihnya akan menjadi exchange loss sebesar 240. Oke. Amanda, saya ini ya, dulu. Penjelasan kamu yang Desember 31 agak kurang pas. Jadi di situ yang terjadi adalah piutang kita dalam euro. Nah, nilai tukar euro turun, jadi piutang kita turun, makanya piutangnya dikredit, ya kan? Sehingga ada selisih debit. Kalau selisih debit kan jadi loss. Kalau selisihnya kredit itu jadi gain. Jadi kalau kamu yang Januari 10 itu bukan exchange loss harusnya, kan selisihnya kredit. Exchange gain. Ya. Terus yang ketiga, kalau tidak ada informasi apapun, cash yang diterima karena itu ditagih dalam ini ya, dalam apa? Dalam kita nggak tahu nih. Jadi kalau di Indonesia sih biasanya perusahaan itu punya beberapa rekening, tergantung dia biasa jualan kemana. Jadi ada rekening pound sterling, ada rekening dolar, ada rekening macam-macam ya. Nah ini anggapnya sama lah. Jadi di Amerika waktu dia terima 20.000 itu masih dalam pound sterling. Nah itu apa implikasinya? Implikasinya cash yang kamu tulis di ini, geser lagi. Cash yang kamu tulis di situ 0,7 kali 20 itu harus kamu tulisi juga FC. Karena dia ini kecuali ada informasi bahwa diterimanya dalam dolar. Tapi kalau itu dia masih dalam pound sterling. Pound sterling dengan kurs 0, karena kan kita nyertai dalam US dollar ya, walaupun pound sterling, makanya tetap kita catat 14.600, tapi di situ ada tulisan FC-nya. Nah, baru kalau ada informasi dengan jelas bahwa itu sudah dalam dolar, baru kamu tulis cash aja. Karena kalau cash kamu tulis gitu, kita nggak tahu cash ini dalam mata uang asing atau dalam mata uang dolar. Ya, itu aja bedanya. Oke, dah. Makasih. Ya, terima kasih, Pak. Silakan, masih yang sama ya? Kan itu baru 2 nih, masih kelompok yang sama. Lanjut, silakan. Izin share screen, Pak. Ya. Nah, ini untuk E12 strip 3. Sally ini merupakan sebuah perusahaan US yang membeli merchandise dari Hanes sebesar $10.000 dan dari Lemo NV sebesar 15.000 euro pada tanggal 20 Desember tahun 2013. Dan pada saat itu spot rate-nya untuk euro yaitu sebesar $0,713. Pada tanggal 31 Desember 2013, Sally melakukan tutup buku yang pada saat itu spot rate-nya itu sebesar $0,718. Dan
melakukan pembelian merchandise pada tanggal 15 Januari 2014. Dan pada saat itu, spot rate-nya untuk euro yaitu sebesar 0,710 dolar. Untuk jurnalnya yang dibuat yaitu pada tanggal 20 Desember 2013 itu mencatat pembelian dari Hein. Yaitu menjurnal inventory pada account payable sebesar 10.000. Kemudian, untuk mencatat pembelian dari Limo NV, karena Limo NV ini merupakan mata uang euro, maka harus dikonvert ke dolar, yaitu dengan mengalihkan spot rate pada tanggal pembelian, yaitu dengan mengalihkan 15 euro kali 0,713 dolar jurnal inventory pada account payable sebesar 10.695. Kemudian pada tanggal 31 terjadi tutup buku dan melakukan penyesuaian account payable to change rate at year's end, yaitu dengan mengalihkan 15 euro dikali dengan spot rate pada saat pembelian pada saat tutup buku dengan mengurangi spot rate pada saat pembelian dan mengalami exchange loss pada account payable sebesar 75. Pada tanggal 15 Januari terjadi pelunasan account payable dari Hein, yaitu dengan mendebit akun payable dan membayar cash sebesar 10.000 dolar. Dan pada tanggal 15 Januari juga mencatat pembayaran pada Limo. Karena Limo ini tadi merupakan mata uang euro, jadi harus dikonvert juga ke dolar, yaitu dengan membayar cash sebesar 15.000 euro kali spot rate pada saat tanggal pembayaran, yaitu tanggal 15 Januari 2014 sebesar 10.650, dan terdapat gain yaitu dengan mengalihkan 15 euro kali 0,710 yang merupakan spot rate pelunasan dikurangi dengan spot rate pada saat tutup buku yaitu sebesar 0,718 dan menghasilkan 120, dan account payable yang dihapuskan sebesar 10.770. Terima kasih. Ya, ini Dita, kalau yang terakhir tanggal 15 Januari itu sebenarnya nggak pakai FC juga nggak apa-apa, karena kan ketika bayar mau pakai dolar mau pakai euro juga tetap sama aja ya. Jadi kalau kecuali kita menerima saja, karena ketika kalau kita menerima, cash-nya kita nggak tahu itu dalam dolar atau euro. Jadi asumsinya masih dalam euro. Tapi kalau kita bayar kan nggak apa-apa, pakai dolar juga kan. Pasti ini, dolarnya pasti 10.650. Tapi nggak apa-apa. Itu betul. Tapi kalau nggak mau pakai FC juga betul, gitu loh maksud saya. Ya. Cuman ngasih tahu sama Cek sama yang lainnya, bukan kamu nggak salah, cuman ngasih tahu yang lainnya kalau mau Kaisa mau pakai FC atau tidak itu sama-sama betul. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Izin share screen. Yuk, silakan. Untuk soal permisi sebelumnya, apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, untuk soal E12.4, Zip membeli merchandise dari Jepang pada 1 November 2016 dengan harga sebesar 10 juta yen. Dibeli secara kredit pada tanggal itu dan payable pada tanggal 1, payable-nya baru diterima tanggal 1 2016. Spot rate untuk yen pada November tanggal 1 adalah 0,0075 dolar, dan untuk Desember tanggal 1
spot rate-nya adalah 0,0076 dolar. Pertanyaan pertama, apakah dolar melemah atau menguat terhadap yen antara tanggal 1 November dan 1 Desember 2016? Untuk nomor 1, jawabannya melemah karena membutuhkan lebih banyak biaya berupa dolar untuk membeli 1 yen. Terus untuk nomor 2-nya, pada 1 November 2016, berapa jumlah nilai yang dicatat oleh ZIP, pada akun payable di TAS. Untuk jumlah nilainya sebesar 75.000 dolar, yakni didapat dari 10 juta yen dikali harga spot pada saat tanggal 1 November, yakni 0,075. Untuk nomor 3, pada 1 Desember 2016, ZIP membayar 10 juta yen pada TAS. Kita disuruh untuk menyiapkan jurnal entry untuk mencatat pembayaran tersebut pada pembukuan ZIP. Untuk jurnalnya, akun payable dalam yen sebesar 75.000, kemudian terdapat exchange loss sebesar 1.000, dan cash kita membayar cash sebesar 76.000. Karena pada saat itu spot rate-nya adalah 0,076 dolar. Untuk selanjutnya, jika ZIP memilih untuk melindungi nilai posisi liabilitasnya pada November tanggal 1, akankah ZIP membeli forward contract, atau akankah ZIP itu menandatangani forward contract untuk membeli yen atau menjual yen di masa depan. Karena tujuannya untuk melindungi nilai payable-nya, maka ZIP memilih untuk membeli yen agar ke depannya nilai dari yen tidak berfluktuasi naik atau turun. Ya, sekian dari saya untuk dulu ya, saya memastikan dulu. Oke, ya. Kalau dia itu punya utang ya. Iya, Pak. Dia punya utang. Kan tadi ada exchange loss. Ya kan? Iya, Pak. Kalau dia punya utang exchange loss, berarti kan kita harus pastikan kita nggak ada rugi kan? Iya, Pak. Kalau kita kan mau bayar dalam yen ya? Iya, Pak. Jadi mestinya kalau itu harusnya dia beli dong forward kontrak untuk membeli yen, sehingga yennya bisa dikirim ke Jepang, ya kan? Iya. Jadi jawabannya harus forward kontrak untuk membeli, jangan kontrak aja, forward kontrak ya. Baik, Pak. Oke, ya, silakan, makasih. Silakan yang berikutnya, masih kelompok yang sama. Izin melakukan share screen, Pak. Ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya. Ya. Untuk yang 12.5 ini pertanyaannya adalah STAR itu adalah
perusahaan furniture. Kemudian dia membeli opsi call seharga 20.000 untuk mencegah fluktuasi dari harga kayu. Opsi call ini memberikan Star hak untuk membeli 1.000 pound kayu pada harga $100 per pound. Sementara ada fixed cost lain, yaitu untuk memproses 1.000 pound kayu menjadi furnitur seharga 10.000. Kemudian Star dapat menjual seluruh furnitur pada total harga sebesar 150.000. Pertanyaannya adalah, hitung economic income bagi Star apabila harga kayu itu menjadi $120 per pound, yang kedua menjadi $100 per pound, yang ketiga menjadi $80 per pound. Nah, ini tabelnya ketika market price kayu per pound menjadi 120, kan dia di atas harga exercise price, yaitu hanya $100 per pound. Maka keputusannya adalah untuk melakukan exercise. Sehingga total cost-nya, yaitu total lumber cost, didapatkan dari exercise price sebesar 100 dikali 1.000 pound ya, menjadi $100.000 ditambah option cost 20.000 dan other cost 10.000, sehingga total cost-nya $130.000 diselisihkan dengan selling price, maka mendapatkan economic income sebesar 20.000. Kemudian kasus kedua, ketika market price-nya $100 per pound, dia sama dengan exercise price. Maka keputusan untuk melakukan exercise, jika dilakukan ataupun tidak, total cost-nya akan tetap sama, yaitu di 130.000, sehingga economic income-nya juga didapatkan sebesar 20.000. Sedangkan yang ketiga, ketika market price-nya sama dengan $80, yakni di bawah exercise price, maka lebih baik untuk tidak melakukan exercise atas opsi tersebut, sehingga total lumber cost-nya hanya sebesar $80.000 yang didapatkan dari market price-nya 80 dikali 1.000 pound, kemudian ditambah option cost dan other cost menjadi totalnya $110.000, sehingga ketika dikurangkan dengan selling price akan mendapatkan economic income sebesar $40.000. Sekian, Oke, Pak. makasih Adrian. Ya, lanjut kelompok berikutnya. Izin share screen ya, Pak? Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, sudah. Baik, saya akan mencoba menjelaskan exercise 12.6. Jadi diketahui bahwa pada tanggal 15 Oktober 2016, Rice Corporation yang berada di United States menjual inventory kepada Chai Company Thailand ya senilai 245.000 Thai baht yang akan dibayarkan pada tanggal 15 Januari 2017. Berikut informasi exchange rate dari tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan 15 Januari 2017. Pertanyaannya adalah disuruh menentukan exchange gain atau loss pada transaksi penjualan Chai yang akan dimasukkan di dalam income statement-nya Rice pada tahun 2016 dan 2017. Jadi ini yang diketahui, langsung kejawab. Untuk memudahkan pemahaman, saya membuat jurnalnya. Jadi yang pertama, ketika dilakukan transaksi penjualan, maka mencatat account receivable pada sales, dia sejumlah 245 baht dengan spot rate-nya yaitu 0,029. Sehingga nilainya 7.105. Kemudian, karena ini merupakan transaksi foreign, transaksi mata uang asing, maka kita melakukan penyesuaian terhadap account receivable. Spot rate pada tanggal 31 Desember 2016 adalah 0,033, sehingga didapat exchange gain yaitu 980. Jadi untuk poin pertama, exchange gain pada tahun 2016 adalah 980. Kemudian yang kedua, dia pada tanggal 15 Januari dibayar, kita mencatat cash exchange loss pada account receivable. Nah, pada tanggal 15 Januari, spot rate-nya adalah 0,030. Balance dari account receivable tadi, kita sudah jumlahkan 7.105 ditambah 980, yaitu 8.085. Sehingga atas transaksi tersebut terdapat exchange loss 735.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa exchange loss tahun 2017 adalah 735. Oke, terima kasih. Yang terakhir ya hari ini masih kelompok yang sama. Nanti yang kelompok berikutnya pertemuan untuk minggu depan yang bagian awal sebelum saya mengajar. Silakan. Izin share screen lagi ya, Pak. Ya. Baik, saya akan mencoba menjelaskan untuk exercise 12.7. Mungkin bisa dibuka soalnya dulu. Oke, jadi di sini Wall Corporation, sebuah perusahaan dari United States, menjual inventory kepada PT Kraton of Indonesia untuk 300 juta Indonesia rupiah pada 1 Juli 2016, ketika spot rate adalah sebesar 13.200 Indonesia rupiah. PT Kraton membayar invoice pada tanggal 30 Juli 2016 ketika spot rate sebesar 13.250 Indonesian rupiah. Kemudian kita diminta untuk mempersiapkan jurnal entry dari Walls untuk transaksi dengan PT Kraton pada 1 Juli dan 30 Juli 2016. Untuk jurnal 1 Juli 2016, jurnal entry pada 1 Juli 2016 adalah account receivable foreign currency pada sales sebesar 22.727 dolar. Angka ini didapatkan dari 300 juta Indonesian rupiah dibagi dengan spot rate 1 Juli 2016 sebesar 13.200. Untuk jurnal selanjutnya 30 Juli 2016 yaitu cash foreign currency sebesar 22.642, exchange loss sebesar 85 dolar pada AR foreign currency sebesar 22.727 dolar. Nah, cash yang foreign currency ini didapat dari 300 juta Indonesian rupiah dibagi dengan spot rate pada 30 Juli 2016 sebesar 13.250 dan exchange loss ini didapatkan dari selisih antara account receivable dengan cash, yaitu sebesar 85 dolar. Sekian. Oke, makasih Kartika ya. Berarti kita hari ini selesai. Ketua kelas tolong dibagi problemnya 1, 2, 3 sama 5 itu masing-masing untuk untuk satu kelompok. Lalu problem 12.4 itu untuk 2 kelompok. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat belajar. Yang melaksanakan ibadah puasa, selamat melaksanakan ibadah puasa. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Saya pamit. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Pamit ya.